Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Semua diberkati Tuhan, amin. Saya percaya kondisi kita di tahun baru ini lebih semangat lagi, karena kita percaya Tuhan yang kita puji dan kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita, dan semakin hari kita semakin diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 20. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. 4 ayat saja kita baca pada pagi hari ini. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kemenangan atas Moab dan Ammon, akhir pemerintahan Yosafat. 3, 2, 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dari konteks yang kita pelajari pada hari ini dan dari teks yang kita baca, saya memberi judul dari khotbah yang saya sampaikan adalah kemenangan di balik doa dan puasa. Kemenangan di balik doa dan puasa. Hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa ada kuasa di balik doa dan puasa yang kita lakukan. Bukan kebetulan peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab. Bukan kebetulan peristiwa ini juga kita pelajari pada hari ini. Ayat-ayat firman Tuhan ini kita baca pada hari ini. Semuanya ada maksud Tuhan. Semuanya bukan kebetulan. Semua ada rencana Tuhan. Tuhan mau mengajar kita, mendorong kita supaya kita menjadi orang Kristen yang siap berdoa, yang suka berdoa, suka berpuasa. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pergumulan kehidupan kita ke depan, sekali lagi bahwa kehidupan kita ke depan adalah sebuah misteri. Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tantangan apa yang kita hadapi ke depan. Tetapi hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita, kita akan mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan apapun, situasi apapun ke depan, dengan mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa di hadapan Tuhan. Itu adalah satu bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, mulai besok tanggal 9 Januari sampai tanggal 17 Februari kita akan berdoa puasa selama 40 hari. Anda ada yang amin begini. Saya percaya kita semua siap untuk melakukannya. Ya. Kecuali yang punya alasan masalah kesehatan, masalah lambung dan sebagainya. Tetapi jika Bapak Ibu ingin melakukan hal yang terbalik, kita bisa lakukan. Dulu saya penyakit lambung Bapak Ibu. Kalau saya, mohon maaf, kalau saya kumat, penyakit lambung saya itu kumat, yang keluar itu Bapak Ibu Saudara, aduh ngeri. Tapi Bapak Ibu Saudara, suatu saat saya digerakkan oleh Tuhan berpuasa. Saya berpuasa 40 hari. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya memulai berpuasa, sakitnya minta ampun lambung saya. Saya terus berpuasa. Cara berpuasa saya tidak seperti puasa yang umumnya atau yang lazimnya.
dilakukan. Saya berpuasa beberapa jam saja. Setelah saya makan malam, jam 8 malam, saya berhenti makan, kemudian sampai besok lagi. Pertama sampai jam 12 siang, saya tidak sarapan. Kemudian saya tingkatkan lagi sampai jam 1, saya tingkatkan lagi sampai jam 2. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah waktunya kita, lamanya kita berpuasa, tetapi bagaimana hati kita menyatakan bahwa Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Itu yang paling penting. Daripada kita berpuasa lama tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, sia-sia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam hidup kita Bapak Ibu, sebenarnya ada dua tantangan yang paling besar yang kita hadapi ketika kita mengalami pergumulan. Pergumulan apapun terjadi dalam hidup kita, ada dua hal yang sebenarnya kita hadapi. Yang pertama, masalah yang tidak kelihatan. Masalah yang tidak kelihatan itu Bapak Ibu Saudara, atau masalah yang tidak berwujud tetapi nyata, terasa menggoncangkan hidup kita, membuat kita ketakutan, membuat kita gelisah, membuat kita cemas Bapak Ibu Saudara. Itu yang ada di dalam diri kita, yang muncul dari dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam konteks ini, Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika Raja Yosafat dia mendengar berita tentang pasukan Moab, pasukan Bani Ammon, dan pasukan bangsa lain bergabung untuk menyerang Yosafat dan Yehuda, bagaimana respon Yosafat Bapak Ibu? Dia mengalami ketakutan luar biasa. Bukankah ini masalah? Dia gelisah luar biasa, dia cemas luar biasa. Biasanya kalau kita takut, ketika kita gelisah, ketika kita cemas, kita tidak bisa menikmati hidup Bapak Ibu. Makan pun susah, tidur pun susah. Begitu mau merem mata, lewat lagi apa yang sedang kita gumuli dalam hidup ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketakutan yang dialami oleh Yosafat adalah sebuah masalah yang harus disingkirkan, yang harus dilenyapkan Bapak Ibu Saudara. Yang menariknya dalam hal ini adalah bagaimana sikap Yosafat, langkah yang diambil oleh Yosafat untuk menghadapi tantangan ini, menghadapi pergumulan ini Bapak Ibu Saudara. Yosafat tidak cari cap tikus atau cap apalagi yang lain, topi miring. Yosafat tidak cari ciu Bapak Ibu. Yosafat tidak cari diskotik untuk menghilangkan rasa takut, rasa gelisah atau masalah-masalah yang terjadi di dalam diri. Yosafat mengambil langkah yang luar biasa, mencari Tuhan. Bagaimana dia mencari Tuhan? Semua orang Kristen bisa mencari Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, langkah yang jarang sekali dilakukan oleh orang Kristen adalah berpuasa. Semua orang Kristen bisa berdoa, tetapi tidak semua orang Kristen mengambil langkah untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Allah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, jangan hanya berdoa dalam menghadapi pergumulan, hadapi dengan berpuasa juga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ini masalah yang tidak berwujud, tidak kelihatan, namun kita rasakan dampaknya di dalam diri kita, dalam jiwa kita Bapak Ibu Saudara, hanya mendengar berita saja. Baru Yosafat mengalami masalah sesungguhnya. Dia menghadapi, dia melihat nyata orang-orang Bani Ammon, Bani Moab datang menyerang Yosafat dan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Yosafat dia berseru kepada orang-orang Yehuda, mari kita hadapi orang-orang Moab, mari kita menghadapi orang-orang Bani Ammon, pasukan orang ini, dengan berdoa, dengan berpuasa, kita hadapi dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Seorang raja yang hebat namanya Yosafat, orang Yehuda. Dia tidak mengandalkan kekuatannya Bapak Ibu Saudara. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Allah yang disembah, Allah yang hebat yang sanggup menolong dia. Kalau Yosafat seorang raja yang hebat, dia mengandalkan Tuhan, dia merendahkan diri, berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Apalagi dengan kita. Apalagi dengan kita Bapak Ibu. Hadapi pergumulan Bapak Ibu, jangan hanya merengek-rengek saja. Jangan hanya berteriak, "Mama, di mana kau mama? Papa, di mana kau?" Kau punya Tuhan yang hebat. Kau punya Yesus yang siap mendengar doamu. Kau punya Yesus yang memperhatikan seru doamu. Puasa yang kita
Tuhan di hadapannya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada janji Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dia mengatakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di sini Bapak Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ada orang-orang yang terikat dengan dosa. Sulit sekali untuk terlepas dari dosa yang dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat hubungan dengan Tuhan kacau, yang membuat dia tidak bisa menikmati hadirat Allah, yang menghalangi berkat Allah turun ke atasnya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita supaya merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari kebiasaan buruk ini, lepaskan aku dari dosa ini Tuhan, yang membuat aku terikat dan terus-menerus melakukan dosa yang sama. Secara manusia Bapak Saudara, di dalam roh kita tidak nyaman untuk melakukan dosa itu, tetapi daging kita tidak berdaya untuk berhenti melakukannya. Tetapi Bapak Saudara, tidak ada jalan lain selain kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, lepaskan aku, Tuhan bebaskan aku, berpuasa Bapak Saudara. Tuhan bilang apa? Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan janji, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka. Orang-orang yang menyadari tentang dosa yang dilakukan, keterikatan yang dilakukan. Ada yang terikat dengan narkoba, terikat dengan minuman keras, terikat dengan seks bebas dan sebagainya Bapak Saudara. Engkau tidak akan pernah bisa terlepas kalau engkau tidak datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Lepaskan aku Tuhan. Jangan hanya merengek dalam doa, ambil langkah berpuasa di hadapan Tuhan. Hentikan rahang untuk mengunyah untuk sementara waktu. Hentikan perutmu untuk menampung banyak makanan untuk sementara waktu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Lepaskan aku. Karena kalau keterikatan terus-menerus Bapak Ibu mengikat kita dalam dosa apapun, itulah yang membuat kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberitahukan kepada kita tentang hal ini. Mari kita mengambil waktu untuk merendahkan diri, berdoa, berpuasa dalam Tuhan. Mulai besok sampai 40 hari, tanggal 17 Februari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kerjakan ini. Ini bukan program gereja, ini adalah program ilahi, program Allah. Harus kita kerjakan. Waktu kita berpuasa, jangan menjadikan alasan untuk tidur dari pagi sampai tunggu buka puasa. Itu puasa orang-orang di sana, puasa orang di sana. Tapi puasa kita, aktivitas tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan ini. Amin. Pada waktu kita berpuasa, ingat, saya sudah membuat video di grup. Waktu kita berpuasa, ingat, harus ada tujuan waktu kita berpuasa. Apa tujuan kita? Apa pergumulan Bapak Ibu pada waktu berpuasa? Itu yang digumuli. Pergumulan secara pribadi maupun pergumulan bersama. Doakan itu di hadapan Tuhan. Kemudian saya sudah juga membuat video mengenai apa itu puasa, arti daripada puasa itu apa. Supaya kita melakukannya atau melaksanakan doa puasa kita dengan pengertian yang benar, dengan tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar. Karena kalau misalnya kita berpuasa tanpa tujuan yang benar, tanpa pengertian yang benar, tanpa cara yang benar, itu akan membuat kita sengsara Bapak Ibu. Dengan tujuan yang benar, maksudnya satu, memuliakan Tuhan melalui puasa kita. Saya merendahkan diri, saya ingin memuliakan Tuhan. Saya mau membawa pergumulan saya kepada Tuhan. Daftar pergumulan Bapak Ibu 1, 2, 3, 4. Pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan usaha, pergumulan bisnis, pergumulan kota, pergumulan bangsa. Itu yang kita bawa kepada Tuhan. Kemudian dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar maksudnya begini Bapak Ibu.
Yesus menegur murid-muridnya. Dia mengatakan gini, kalau kamu berpuasa, jangan sampai kamu mengubah raut wajahmu. Wih, malas betul. Orang tanya, kenapa puasa? Hei, kapan sirene? Kok belum ada bunyi sirene? Kenapa? Mau buka puasa? Kenapa? Puasa. Luar biasa kamu. Tuhan bilang, upahmu sudah selesai di situ. Kamu tidak dapat upah dari sorga. Aktivitas kita tetap berjalan, Bapak Ibu. Kerja tetap berjalan. Dan Bapa di sorga yang melihat tentang apa yang kita lakukan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, jangan supaya dilihat orang, tetapi hanya Bapa di sorga yang melihat. Ya, kalau orang tanya, Bapak puasa kah? Kau ada makan dan minum? Ya, saya sedang libur, libur rahangku untuk mengunyah makanan. Libur saya punya kantong di dalam untuk menerima, menampung makanan-makanan untuk sementara waktu. Mereka kan paham. Yang tak paham ya udah selesai. Gak usah dibahas soal itu. Jadi dengan pengertian yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan tujuan yang benar, memuliakan Tuhan. Kita berpuasa dengan pengertian benar, maksudnya begini. Kita berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kedua, menekan hawa nafsu, Bapak Ibu. Hawa nafsu dari dalam diri kita, hawa nafsu daging itu sangat kuat, mendorong kita untuk berbuat dosa, mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal yang jahat. Waktu kita berpuasa, Bapak Ibu Saudara, kekuatan puasa itu mendorong kita menekan hawa nafsu di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu hawa nafsu itu ditekan melalui puasa, doa kita lancar seperti anak panah, Bapak Ibu. Tapi kalau hawa nafsu kita masih lebih kuat daripada kita, mustahil kita bisa berdoa dengan baik. Hawa nafsu kita lebih kuat. Tapi kalau hawa nafsu kita ditekan sedemikian rupa oleh karena kuasa Tuhan melalui doa dan puasa, doa kita akan semakin lancar. Kita akan memiliki gaya hidup yang suka berdoa, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat masalah ini, masalah yang tidak berwujud dan masalah yang berwujud, Bapak Ibu, masalah yang tidak kelihatan dan masalah yang kelihatan, dan itu sangat-sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Lalu apa hubungannya dengan doa puasa yang kita lakukan, Bapak Ibu, dengan masalah-masalah ini? Bapak Ibu Saudara, doa puasa itu mampu menenangkan jiwa kita yang galau. Waktu kita mengalami masalah, Bapak Ibu Saudara, yang dihantam duluan itu jiwa kita. Kita ketakutan, kita gelisah, kita stres, kita depresi. Bahkan banyak orang yang bunuh diri gara-gara apa, Bapak Ibu? Gara-gara serangan masalah itu. Karena jiwanya tidak mampu untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa dan berpuasa, kekuatan doa puasa itu sanggup menenangkan jiwa kita, Bapak Ibu. Membuat jiwa kita yang sedang galau itu menjadi tenang. Sehingga kita apa? Kita bisa dapat berdoa, Bapak Ibu Saudara. Yosafat bilang begini di ayat 3. Yosafat menjadi takut. Waktu Yosafat menjadi takut, jiwanya, ketakutan itu berurusan dengan jiwa, Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu Yosafat takut, dia mengambil langkah apa, Bapak Ibu? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Karena saya sangat yakin ke depan dalam perjalanan hidup kita di tahun 2023 banyak tantangan. Itu sebabnya saya menyerukan kepada seluruh jemaat, ambil langkah untuk berdoa. Jangan hanya berdoa, ambil langkah untuk berpuasa. Supaya nanti ketika kita menghadapi tantangan apapun, kerohanian kita akan semakin kuat. Dan kita tidak mudah goyah oleh karena tantangan apapun. Jangan tunggu ada masalah baru berpuasa. Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa selama 40 hari, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Setelah selesai, baru Roh membawa dia, Roh Kudus membawa dia kepada gurun untuk apa? Menguji ketahanan kerohaniannya, menguji ketahanan mengenai persiapannya. Dan apa yang terjadi?
Yesus mengalami kemenangan, mengalami pencobaan apapun, menghadapi pencobaan apapun dari iblis pada waktu di padang. Saya sangat percaya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari tentang tantangan ke depan yang harus dihadapi dengan kuasa Tuhan dalam doa dan puasa akan mengalami kemenangan. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang mundur, tidak ada yang putus asa, tidak ada yang menyerah, tetapi terus mengalami kemenangan. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang kita sudah mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan. Kenapa gereja kita setiap awal tahun, orang lain mungkin sedang sibuk menikmati konsumsi yang disiapkan merayakan tahun baru, tapi kita memulai konsumsi kerajaan Allah untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan ke depan. Kita akan berdoa di awal tahun dalam doa puasa ini supaya bisnis Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ekonomi Bapak Ibu diberkati Tuhan, keuangan jemaat diberkati Tuhan, sehingga ke depan saya terus berdoa dan dalam doa puasa ini kita berdoa keuangan jemaat, ekonomi jemaat, bisnis, pekerjaan, usaha jemaat, Tuhan berkati semuanya. Dan tantangan apapun ke depan, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika jiwa kita sudah tenang dalam menghadapi tantangan, maka kita akan bisa berdoa dengan baik. Rasul Petrus berkata begini Bapak Ibu, dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Dia mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu atau kendalikan dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau jiwa kita belum tenang, mustahil kita bisa berdoa, dengan baik. Mustahil kita bisa menghadap Tuhan dengan tenang. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan, kuasailah dirimu, kendalikan dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya, orang yang tenang Bapak Ibu Saudara, dia bisa berdoa di mana saja. Mau di Biska, siapapun yang di kiri kanan tidak peduli, dia tetap berdoa. Karena apa? Bukan masalah ketenangan di luar, tetapi ketenangan di dalam Bapak Ibu. Sementara dia mengendarai sepeda motor, asal jangan tutup mata saja, karena buka mata bisa sampai di rumah sakit. Ketenangan di dalam membuat kita bisa berdoa di mana saja, menyembah Tuhan di mana saja, walaupun di sana sini sedang ribut di sekitar kita Bapak Ibu. Ketenangan di dalam membuat kita menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja. Kemudian Bapak Saudara, doa puasa mampu menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita dalam pergumulan kita Bapak Ibu. Ya, ambillah waktu Bapak Ibu. Jangan hanya berdoa. Ketika Bapak Ibu berdoa puasa, doa puasa akan menggerakkan hati Tuhan untuk segera menolong kita dalam pergumulan. Perhatikan ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan begini. Lalu Yehesiel bin Zakaria bin Benaya bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru. Perhatikan apa kata Tuhan. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. 1. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, karena orang-orang Bani Ammon, orang-orang Bani Moab yang kau takutkan, yang membuat hatimu gelisah, yang membuat kau galau. Lalu Tuhan bilang apa? Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Allah dalam doa dan berpuasa, kita sedang menyerahkan kepada Tuhan pergumulan kita, dan Allah yang mengambil alih pergumulan kita Bapak Ibu. Allah akan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Yang penting hati Bapak Ibu Saudara benar-benar datang kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh pertolongan. Dan Bapak Ibu lihat keajaiban-keajaiban Tuhan akan terbuka di tahun 2023. Saya percaya mungkin ada pergumulan Bapak Ibu di tahun 2022 yang tertutup pintunya. Kita berdoa sampai di tahun 2023, pintu-pintu yang tertutup sebelumnya Tuhan bukakan semuanya. Dan Bapak Ibu semakin hari semakin diberkati. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu semakin diberkati oleh Tuhan,
Jangan sibuk mengelola berkat itu daripada Tuhan. Ini yang susah amin. Semakin Bapak Ibu diberkati Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Semakin Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, saya bersyukur Bapak Saudara jemaat yang luar biasa. Semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin rendah hati, semakin setia kepada Tuhan. Jangan sampai sebaliknya. Kiamat kalau sebaliknya terjadi. Semakin Bapak Ibu diberkati Tuhan, semakin berubah setia. Semakin Bapak Ibu diberkati Tuhan, semakin sombong. Itu awal daripada kiamat Bapak Ibu. Saya harus keras mengatakannya karena saya percaya jemaat ini ke depan akan semakin diberkati Tuhan. Jangan sampai hilang di tengah-tengah berkat. Saya terus berdoa setiap hari, siang malam saya berdoa, Tuhan berkati jemaat, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saya senang melihat jemaat itu semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa kekuatan daripada doa puasa itu. Jadi apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari ambil langkah untuk berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Melalui doa puasa yang kita lakukan 40 hari ke depan, kita percayakan banyak orang bertobat, dukun-dukun bertobat, pemabuk-pemabuk bertobat, pelacur-pelacur bertobat, orang-orang mengkonsumsi narkoba bertobat, dan penuaian jiwa-jiwa terjadi di kota kita, di bangsa kita. Karena semakin banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Dan melalui doa puasa kita nanti ke depan, mujizat-mujizat Allah terjadi. Orang-orang sakit sembuh, orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang tuli mendengar, orang-orang bisu berbicara, orang-orang buta melihat, orang-orang gila jadi waras, orang-orang kerasukan setan dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Bahkan orang mati sekalipun dibangkitkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang mengerjakan semua itu. Kita berdoa supaya pintu-pintu usaha, pintu-pintu bisnis, pintu-pintu pekerjaan terbuka. Ekonomi jemaat akan semakin diberkati oleh Tuhan. Semua yang tertutup itulah kerjakan oleh iblis, Tuhan bukakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hutang-hutang semua lunas. Bukan bimsa lagi, tapi ketika Allah memberkati usaha Bapak Ibu Saudara, itu akan memudahkan Bapak Ibu melunaskan semua hutang-hutang. Bukan buat puasa tiba-tiba akhir puasa lunas hutang. Enggak juga Bapak. Maksudnya ketika Bapak Ibu merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah memberkati pekerjaan Bapak Ibu, Allah memberkati usaha Bapak Ibu, Allah memberkati bisnis Bapak Ibu, maka semua hutang-hutang mudah untuk dilunaskan. Amin. Puji Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Kita punya Tuhan yang hebat. Apapun tantangan ke depan kita hadapi di dalam nama Yesus. Sama seperti Daud ketika dia menghadapi Goliat. Aku melawan engkau Goliat, bukan dengan lembing, bukan dengan tombak, bukan dengan pedang, tapi aku melawan engkau dalam nama Tuhan semesta alam, dalam nama Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.